kami lebih yakin kepada hal-hal yang positif. Jadi dalam rumus kami lebih baik menyalakan lilin ketimbang mengutuk kegelapan. Jadi kami banyak sekali kekurangan-kekurangan di dusun sini atau di sekolah, kami tidak fokus ke situ, tapi kami lebih fokus ke potensi-potensi apa yang perlu diperbaiki. Jadi semakin banyak kita menebar optimisme, maka semakin banyak orang yang peduli, yang kami percaya. Semakin banyak inspirasi yang kami tebarkan, maka semua orang terinspirasi. Pagi ini, mentari di atas kampung Terang Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, bersinar hangat. Cahayanya berbinar, seolah ingin mengantarku menapaki perjalanan. Aku pun terbawa semangatnya, dan mulai kulangkahkan kaki untuk berangkat ke sekolah. Jalan. Anak-anak kampung Terang Agung ini juga menjadi pengobar semangatku. Aji, mana tas Aji? Tinggalan, Bang. Tinggalan, kenapa? Kok sobek? 11 bulan lalu, aku tiba di kampung ini sebagai pengajar dari Gerakan Indonesia Mengajar. Tepuk semangat. Ada 118 murid di sekolah dasar swasta Terang Agung tempatku mengabdikan sedikit pengetahuan yang kudapat selama ini. Pagi ini, aku bertanggung jawab mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kepada murid-murid kelas 5. Kita hari ini agar kalian tetap bisa menulis, saya kasih kertas untuk menulis tema tentang aku bangga menjadi diri sendiri. Kalian bisa bercerita kenapa kalian bangga menjadi diri sendiri. Saat aku baru mengenal anak-anak ini, menulis bukanlah mata pelajaran yang digemari. Sayang sekali sebenarnya. Bagiku menulis merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meluapkan imajinasi, perasaan, dan mempertajam intuisi. Karena itulah, pelan-pelan aku coba untuk menularkan kecintaan menulis kepada mereka. Awal-awal saya di sini ketika anak-anak suruh praktek menulis, puisi, sulit mereka timbul kreativitas dari diri mereka sendiri. Ketika saya tugas di sini, saya membebaskan mereka mengeksplorasi apa yang anak-anak miliki gitu. Karena dengan begitu anak punya kebebasan, mereka menuliskan yang sesuai yang ada di pikiran mereka. Kampung Terang Agung bukan tempat pertama aku mengajar. Sebelum ini aku pernah bergabung dengan Gerakan Indonesia Mengajar dan bertugas di daerah Majene, Sulawesi. Aku sendiri tak datang dari keluarga berpunya. Masih kuingat jelas ketika aku harus berjuang untuk bisa lulus kuliah. Saat itu aku terbantu dengan hobi menulisku.
Tulisanku pula yang memungkinkan aku meraih beasiswa untuk menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Kependidikan Islam. Kini, ketika tawaran datang lagi untuk menjadi pengajar muda di Tulang Bawang Barat, tak kulewatkan kesempatan menyebarkan kecintaan terhadap menulis dan untuk kembali mengabdi pada negeri ini. Saya tertarik menjadi pengajar muda yang kedua kalinya karena saya ingin menginspirasi betapa saya meskipun punya pengalaman, banyak prestasi, kalau saya tidak bisa memberikan ke orang lain, maka itu akan sedikit makna. Maka saya ingin ketika terjun ke daerah akan memberikan inspirasi, berbagi pengalaman dengan anak-anak dan warga sekitar. Beda daerah tentu butuh proses penyesuaian yang berbeda pula. Perbedaan paling menonjol antara Dimajene dengan Tulang Bawang Barat terletak pada keragaman sukunya. Sebagai lokasi tujuan transmigrasi di era Presiden Soeharto, saat ini penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi transmigran dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Pulau Bali. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dulu saya pahami, ternyata di sini sangat saya bisa temukan. Di samping satu sisi juga ada konflik-konflik sedikit-sedikit, tapi sisi lain mereka bisa hidup berdampingan. Ada yang perbedaan suku, ada perbedaan agama, bahkan kepercayaan gitu. Jadi perbedaan yang pertama adalah masyarakatnya. Ragam latar belakang daerah asal membawa beragam budaya ke Tulang Bawang. Alhasil, meski sebagian besar warga kampung sudah memeluk agama Islam, tradisi sabung ayam masih lumrah digelar warga. Jadi jangan heran kalau di depan rumah penduduk masih banyak yang menyimpan tradisi memelihara ayam petarung. Ya memang adu ayam itu kan sebenarnya nggak dibolehkan gitu. Tapi memang seperti saya pun tidak bisa langsung melarang karena memang itu kan budaya yang sudah lama, maksudnya kebiasaan gitu. Karena kebiasaan itu tidak bisa kita langsung merubah secara instan, butuh proses yang panjang gitu. Tulang Bawang Barat mengandalkan komoditas pertanian dan hasil olahannya sebagai sumber penghasilan andalan. Singkong utamanya. Tak tanggung-tanggung, ada 6 perusahaan produsen tepung tapioka di kabupaten ini. Mayoritas penduduk di kampung pun tak melepaskan peluang ekonomi ini. Kebanyakan warga di sini berprofesi sebagai petani singkong. Mereka menanami lahan dengan tunas singkong secara berkelanjutan agar bisa terus-menerus bisa panen dalam rentang 6 bulan. Musim panen seperti saat ini sangat ditunggu anak-anak didikku. Karena hasil penjualan singkong terhitung lumayan, tak jarang anak-anak ikut memunguti sisa-sisa singkong panen. Kegiatan ini biasa mereka sebut leles. Singkong hasil leles bisa dijual dengan harga Rp900 hingga Rp1.200 per kilogramnya. 2 kali. Terus uangnya buat apa kalau dari hasil leles? Buat jajan lah. Bukan buat Ngapain? Lagi leles. Buat apa kalau ngumpulin singkong kayak gini? Buat dijual. Terus buat apa uangnya? Duitnya untuk jajan. Saya harus berjuang saya agar anak-anak saya bisa sekolah. Saya nggak ada keinginan yang lain, Bu. Yang penting anak saya bisa maju. Pada kesempatan hari ini, nanti anak-anakku sekalian bisa bertanya ya.
Ya, sebab menjadi penyiar terbaik. Hari ini, anak-anak SDS Terang Agung kedatangan tamu. Hari Sabtu. Oh ya, perkenalkan dulu, saya Mas Kakak dari Bas Radio Unit 2 Tulang Bawah. Ada yang sudah dengarkan radio? Sudah dengar? Sini, Andika, pengen jadi penyiar radio. Kenapa pengen jadi penyiar radio? Suka dengarkan musik. Wah, apa suka dengarkan musik? Kakak adalah seorang penyiar radio dari Bandar Lampung. Saya suka dengar musik. Kalau dengar radio itu paling suka dengan penyiarnya atau dengan apa? Dengan penyiarnya. Suka dengan penyiar yang muda? Aku sengaja mengundangnya untuk berbincang-bincang dan berbagi pengalaman dengan anak-anak tentang dunia kerja. Ini contoh siaran Bas Radio, salah satunya. Hai, halo, keluarga Setori Baru dimanapun berada. Suasana di hari ini. Aku percaya semua orang bisa menjadi inspirasi dan menebar semangat serta optimisme. Kenapa bisa dapat ini? Karena itulah, aku sengaja mendatangkan pekerja profesional dari berbagai latar belakang secara rutin sebulan sekali. Bisa menggapai cita-cita. Ada yang mau jadi dokter? Setiap saat rasa ingin tahu anak-anak selalu membludak dan teman-teman pun antusias menjawab pertanyaan anak-anak. Dan yang paling penting, kita arahkan kepada adik-adik bahwasanya jadi penyiar radio itu memiliki tugas yang mulia, yang baik. Contohnya yang tadinya masyarakat tidak tahu, kita kasih informasi melalui radio, mereka bisa lebih tahu lagi. Mulai dari kecil ini nggak boleh malas, nggak boleh. Selain kakak, hari ini aku juga mengundang seorang petugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Ia adalah Ajun Komisaris Polisi Junaidi, Kepala Kepolisian Sektor Gunung Terang. Bangun tidur harus mandi. Pak Junaidi disambut meriah oleh anak-anak. Mereka semua terpesona dengan seragam polisi yang mentereng dan gagah. Baik, mereka juga mengerti bahwa polisi itu tidak perlu ditakutin, karena polisi itu adalah sahabat daripada semua anak-anak dan polisi sahabat anak dan menjaga keamanan semuanya. Dan siapa sangka, interaksi anak-anak dengan para pekerja profesional ternyata mampu meletupkan api gairah anak-anak untuk menggapai cita-cita. Tujuan diadakan kelas inspirasi biar anak-anak terangsang atau anak-anak tergambar profesi seperti tadi ada polisi, terus kemudian ada penyiar radio juga. Jadi anak-anak kemudian sudah bisa membayangkan, oh jadi polisi seperti itu, oh jadi penyiar radio seperti itu. Karena tak bisa membalas banyak, anak-anak pun mempersembahkan kreasi mereka untuk para tamu hari ini. Meski tak memiliki guru profesional di bidang seni, anak-anak ini tetap jagoan loh. Dan mereka tak ragu memberikan penampilan yang terbaik. Yah, jangankan mencari guru profesional untuk mengajar kesenian. Guru untuk mata pelajaran bahasa dan matematika saja masih sulit. Kebanyakan guru di sini pun baru menimba ilmu hingga sekolah menengah atas. Utamakan dulu penyebutnya. Mahalnya biaya kuliah dan lokasi kampus yang terlampau jauh jadi batu halangan bagi para guru untuk melanjutkan studi. 12, coba kamu musliman, bagaimana? Sempat mengikuti tes kuliah gratis di Megopa, ya di Kampung Tua, pernah. Akhirnya saya lulus tes, dapat panggilan. Tetapi itu nggak bisa ini Bu, nggak bisa kita ambil di hari Sabtu apa hari Minggu. Itu reguler di setiap hari kan. Ya gimana kalau setiap hari, anak-anak murid saya bisa terlantar kalau setiap hari. Bu Eli kini mengajar kelas 6. Ialah salah satu guru yang sanggup bertahan mengajar sejak sekolah didirikan. Guru-guru di sini pun rata-rata baru mengajar selama 1 tahun terakhir. Mereka yang bergelar S1 rata-rata lebih memilih mengajar di kota.
Gaji guru SD swasta di kampung memang tidak seberapa. Namun hal ini tidak pernah menyurutkan semangat Bu Eli. Demi terus mengajar dan menghidupi keluarga, ia bahkan rela menambal kekurangan pendapatan dengan berjualan di kantin sekolah. Baliannya sudah ya? Bu Eli percaya, semua peluh yang ia keluarkan kini akan berbuah manis pada saatnya nanti. Saya bekerja kayak gini, Bu. Istilahnya, saya nggak punya suami. Jadi saya harus bekerja sendiri, membanting tulang sendiri untuk anak-anak saya. Walaupun bagaimanapun anak saya harus tetap sekolah. Ya waktu istirahat, saya keluar. Habis istirahat ya masuk lagi ngajar anak-anak. Jadi ya 2 kali kerjaan gitu. Saya harus berjuang saya. Agar anak-anak saya bisa sekolah. Saya nggak ada keinginan yang lain, Bu. Yang penting anak saya bisa maju aja. Itu aja saya. Ya Allah. Kesalahan sendiri. Berada jauh dari tanah kelahiran tak pernah mudah bagi seorang perantau. Keluarga Pak Samin telah membuka tangan lebar-lebar lalu merengkuhku selayaknya bagian dari keluarga. Ya nggak biasa. Nggak tega untuk peliharaan saya. Demikian pula diriku. Apa aja maaf peliharaan. Aku terlanjur jatuh sayang kepada keluarga kecil ini. Sampai-sampai aku tak sungkan lagi untuk mengenalkan teman-teman dekatku kepada mereka. Kami juga sangat senang kalau ceweknya itu mengakuin kami keluarga. Selfie sama adik-adik juga sangat senang begitu dia nginep di sini. Terus akhir-akhir ini belum pernah telepon sih sama si cewek Nurul. Dengar-dengar udah putus nih Pak, bener nih Pak? Mudah-mudahan tidak. Harapan Bapak semoga mereka menjadi jodoh. Bapak memang paling bisa kalau menggodaku. Bapak, Ibu, selfie. Jika saat nanti aku benar-benar harus pergi, betapa aku akan kehilangan kalian. Selama ada Mas Nurul di sini, Ibu merasa senang sekali banget karena sering kedatangan tamu-tamu dari luar ya, di luarnya Trengagung. Ibu senang sekali. Setahu Ibu, dia selama di sini gimana ya? Gak macam-macam juga, anaknya baik. Kalau tentang agama, Ibu sangat senang. Ya, ibu-ibu sekalian, lihat saya sama si jualan ini. Apa itu? Apa? Ya, ada 2. Saya akan berdiskusi dengan ibu-ibu sekalian penggunaan alat peraga. Ada beberapa alat peraga yang belum sempat digunakan. Enggak, kelas SD. Pengalaman di Majene mengajarkanku. Waktu penugasan berlalu dengan bagaikan kilat. Karena itulah aku selalu berusaha berbagi pengalaman dan ilmuku yang sedikit ini untuk semua yang menginginkan. Yang dipotong-potong, dibuat persegi. Kayak gitu. Ini buat matematika. Kayak gini nanti. Ini bangunan data. Toh, semakin banyak berbagi, semakin banyak pula yang akan kita terima. Sama si jualan ini. Apa itu? Apa? Ya, ada 2. Bisa padahal. Sol, do, re, mi. Coba yang lain kalau mau ikut. Enggak lagu apa? Aku udah pianio. Dulu, memanfaatkan alat peraga untuk mengajar bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan guru-guru di sini. Sebagian besar masih terpaku pada cara konvensional. Ya Bu, saya mau
Alhamdulillah, semenjak kami mendapat bantuan fasilitas alat peraga, guru-guru sudah mulai mau memanfaatkannya. Ya, seperti biasa kita mempraktekkan dengan cara melihat dari tema dulu, dari sebuah gambaran baru kita praktekkan. Misalkan kita membuat kincir angin dari lengkukan-lengkukan buku atau kardus. Tak mudah memang, tapi pelan-pelan sekali. Ku coba tularkan kebiasaan baik agar kebiasaan lama ditinggalkan. Tak hanya di sekolah, tapi juga di antara masyarakat kampung Terang Agung. Perubahan sesedikit apapun selalu aku sambut gembira. Syukurlah warga sudah mempercayakan aku untuk sekali-kali menyampaikan ceramah sholat Jumat. Melalui ceramah mingguan, aku coba berpesan bahwa tidak semua tradisi baik untuk diteruskan, termasuk sabung ayam. Sedangkan hablum minal alam adalah kita menjaga alam atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Meski samar, mulai muncul tanda-tanda bahwa usahaku akan membuahkan hasil. Belakangan memang sudah banyak orang-orang yang sudah meninggalkan tradisi itu karena mereka banyak yang mungkin sadar. Jadi sebenarnya mereka meskipun istilahnya kadang ngadu ayam, mereka sebenarnya tahu kalau ini sebenarnya nggak bagus. Pentingnya pendidikan agama juga kutebarkan ke anak-anak. Waktu lowong di sore hari selalu kusediakan untuk anak-anak yang mau belajar membaca kitab suci Al-Quran. Ya, jadi alhamdulillah anak-anak di sini perkembangan mengajinya luar biasa. Ada yang dari Iqra 1, 2, kemudian akhirnya bisa di Al-Quran itu. Biasanya kami mengajarkan dari habis asar, ada juga habis maghrib. Pagi di sekolah, sore di musola. Ya, memang tak bosan-bosannya aku menghabiskan waktuku dengan anak-anak ini. Menghabiskan waktu bersama mereka adalah cara paling jitu untuk menguapkan rasa rinduku kepada keluarga. Sebentar lagi, aku sudah bisa kembali ke pelukan keluarga. Namun itu berarti waktuku bersama anak-anak ini pun sebentar lagi usai. Dua kali menjadi pengajar muda, bukan berarti hatiku terlatih untuk berpisah dari anak-anak muridku. Tak bisa kupungkiri, aku beruntung bisa mengumpulkan catatan harian anak-anak yang dibesarkan di ladang singkong ini. Nantinya, catatan yang kuberi judul Sekolah Damai ini akan jadi pelipur rindu jika kami berpisah. Benar, Pak Nurul, Pak Nurul, ini surat dari Fatma. Ini untuk Pak Nurul. Terima kasih Pak Nurul. Ya, nyak paham. Bapak sudah mengajar kami. Aku tak boleh membutakan diri. Tak cukup jumlah sekolah menengah pertama tersedia bagi semua lulusan SD kabupaten ini. Namun tak akan putus-putusnya aku berdoa untuk kalian. Tetaplah berjuang anak-anakku. Tulislah mimpi kalian kini. Lalu kejarlah dan pantang patah harapan untuk menggapainya.